Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di season 2 manajemen transportasi barang, di mana sekarang kita akan berbicara terkait dengan 10 unsur penting dalam transportasi arus barang. Yang mana yang pertama adalah 10 unsur penting dalam logistik barang, sekarang transportasi arus barang. Baik, ada 10 unsur penting dalam transportasi arus barang yang hampir ini sama sepertinya dengan yang logistik barang. Mulai dari yang pertama, jenis, tipe, dan karakteristik barang, perencanaan kebutuhan alat transportasinya, tingkat produktivitas alat transportasi, tingkat efektivitas distribusi alat transportasi, manajemen lahan parkir dan ruang pengemudi, manajemen perawatan alat transportasinya, manajemen K3 transportasi, dan manajemen pengemudi dan pelatihan. Lalu juga ada manajemen rendah biaya operasional alat transportasi dan manajemen aset dan akuntabilitas alat transportasi. Baik, yang pertama kemarin sudah dibahas di pertemuan pertama, jenis dan karakteristik barang. Ya, ada barang umum dan barang khusus, juga ada barang yang general, ada yang dangerous good ya. Tapi di sini kita akan coba lihat peraturan atau aturan mainnya, di mana aturan barang ini diatur secara bersama-sama dengan angkutan orang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kemudian pada angkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan, dan perairan laut pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan juga terkait dengan barang berbahaya dan beracun diatur secara teknis dalam SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 725 ya, tentang pengangkutan barang berbahaya dan beracun di jalan. Kemudian pengangkutan barang umum secara teknis diatur dalam SK Perhubungan Darat Nomor 723 tentang pedoman teknis ya, pengangkutan barang umum di jalan. Baik, itu terkait dengan poin pertama, jenis dan tipe karakteristiknya ditinjau dari peraturannya. Ya, ini harus kita ketahui di dalam peraturan itu mengatur ya. Lalu perencanaan, yang kedua adalah perencanaan dan kebutuhan alat transportasi, di mana kebutuhan alat transportasi itu harus memperhitungkan kesesuaian dengan jenis, tipe, dan karakteristik barang yang diangkut dengan mendapatkan tingkat efisiensi pengangkutan dan segi keamanan barang. Yang dimaksud dengan mobil barang menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan adalah bisa berupa mobil bak muatan terbuka, kedua mobil bak muatan tertutup, ketiga mobil tangki, dan 4 mobil penarik ya. Nah, ini ada penampang daripada ukuran truk berdasarkan peraturan ya. Itu yang terkait kedua, dan terkait dengan PP nomor 55 tahun 2012. Perihal ketiga, unsur ketiga yaitu manajemen produktivitas atau efisiensi armada transportasi, di mana produktivitas alat transportasi arus barang dihitung berdasarkan kemampuan ritasi yang dicapai oleh setiap unit transportasinya dalam satu hari penuh. Perhitungan ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi pemakaian unit alat ini per hari, per minggu, atau per bulannya ya. Umumnya jika kegiatan logistik arus barang itu tidak pada satu tempat saja, tetapi berada pada beberapa warehouse atau cabang, maka perhitungan tingkat efisiensi unit alat transport itu menjadi penting ya. Menjadi penting untuk menentukan sebaran distribusi alat angkut secara merata dan produktif. Kemudian manajemen produktivitas alat transportasi arus barang sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan koordinasi ya. Oke. Koordinasi ya, jadi itu juga menentukan daripada manajemen produktivitas alat transportasi barang itu, di mana dengan koordinasi yang baik dari masing-masing bagian itu akan mencapai suatu tujuan yang ditentukan ya, yang ingin dicapai.
Oke. Keempat, manajemen distribusi armada transportasi. Unsur keempat, distribusi armada transportasi, di mana pengaturan distribusi kendaraan ini jarang menjadi persoalan ketika perusahaan masih kecil, ya. Itu pada saat masih kecil tidak ada masalah, ya. Dia hanya perlu memiliki satu garasi atau warehouse. Namun menjadi penting bila akan banyak garasi di mana itu ditemukan di satu pergudangan atau warehouse kekurangan kendaraan dan di warehouse lain nampak kelebihan kendaraan, akan timpang kelihatannya. Dan pengaturan distribusi kendaraan bukan hanya persoalan perpindahan kendaraan dari satu warehouse ke warehouse yang lain, tapi juga menyangkut perpindahan pengemudinya. Jadi sehingga di samping pengelolaan distribusi kendaraan, truck distribution management, juga kita harus ada menyangkut distribusi daripada bagaimana drivernya, ya. Kelima, manajemen perparkiran dan ruang tunggu pengemudi. Ada 3 hal dalam manajemen perparkiran dan ruang tunggu pengemudi yang perlu diperhatikan adalah layout, tata letak, di mana parkir ini sering menjadi persoalan karena kurangnya penataan layout yang baik, ya, sehingga banyak permasalahan yang timbul sesudahnya, seperti sering kecelakaan, seperti tabrak mundur. Kemudian ada lagi hal-hal seperti hilang, rusaknya perlengkapan saat parkir, di mana kaca spion hilang, alat GPS rusak, kabel diputus, dan segala macam. Dan hal ketiga, di mana juga akan kesulitan mencari supir, sudah dapat order tapi kendaraannya sulit keluar karena terhalang oleh kendaraan rusak. Ini sebetulnya halnya dari layout tadi, ya. Kemudian pengemudi juga sulit dicari lokasi kerja dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dampak-dampaknya juga nih dari layout ini. Jadi layout ini menentukan juga nih. Nah, ini adalah dampak-dampaknya juga yang sering timbul di lapangan. Kemudian manajemen pemeliharaan armada transportasi. Manajemen pemeliharaan armada transportasi, di mana pengelolaan pekerjaan perawatan fasilitas, mesin, dan peralatan dengan melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian operasi perawatan untuk memberikan performansi kelayakan fasilitas dan peralatan tersebut. Ya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa yang harus dirawat, bagaimana cara merawatnya, ketiga, kapan melakukan perawatannya, dan siapa yang melakukannya. Pengorganisasian perawatan mencakup penerapan dari metode manajemen dengan cara yang sistematis, ya. Dengan demikian jelas tercapainya tujuan perawatan fasilitas dan peralatan industri atau bengkel-bengkel kerja unit lainnya tidak hanya ditunjang dengan fasilitas dan teknik perawatan, namun perlu diperhatikan pengorganisasian yang memadai, ya, pengorganisasian yang memadai. Kemudian unsur ketujuh yaitu manajemen K3 armada transportasi, di mana definisi dari K3 kemarin juga udah sempat disinggung, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, itu definisinya yang komplit. Dan di mana dalam K3 itu 4 persyaratan utama keselamatan itu, yaitu pertama kelayakan alat transportasi, ya. Kemudian kedua kelayakan operator alat transportasi, ketiga lintasan alat transportasi yang aman, dan keempat pengoperasian alat transportasi sesuai dengan regulasi. Ya, ini adalah 4 persyaratan utama untuk mencapai keselamatan transportasi arus barang, ya. Dan testimoni daripada expert, di mana di sini menurut pendapat Budi Sitorus dan Harsono dikatakan banyak tenaga ahli bidang logistik dan transportasi belum diakui internasional, ya.
akibat tidak adanya sertifikat. Sertifikat di sini yang dimaksud kompetensi tenaga ahli K3 transportasi membutuhkan meliputi pengetahuan pemenuhan regulasi di bidang transportasi terkait pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja dalam mengidentifikasi jenis dan karakteristik barang yang diangkut, spesifikasi alat transportasi, tata cara pemeriksaan kelayakan alat transportasi sebelum dioperasikan, prosedur pengoperasian alat transportasi yang aman dan selamat, pengetahuan jalur yang dilintasi serta kompetensi penunjangnya. Ya, kompetensi penunjang juga perlu di situ. Ini adalah contoh driver license juga. Kompetensi penunjang mereka harus memiliki driver license ya, ini para pengemudi ya. Ya, penunjang seperti pengetahuan dan keterampilan dan mengimplementasikan 21 elemen responsible care distribution code management practice, itu yang harus dimiliki ya. Yang ke-8, unsur ke-8 adalah manajemen pengemudi dan pelatihan, di mana manajemen SDM ini atau sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif dapat digunakan secara maksimal hingga tercapai tujuan bersama, baik itu perusahaan, karyawan, masyarakat menjadi maksimal. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan ya dalam manajemen pengemudi, yaitu akan adanya peningkatan pengetahuan pengemudi ya mengenai perundangan yang berlaku terkait alat angkut dan barang yang dibawanya, pengetahuan pemeliharaan dan perawatan kendaraan, pengetahuan tata tertib, prosedur kerja dan surat jalan pengiriman barang. Yang kedua, adanya peningkatan keterampilan pengemudi, tata cara mengemudi yang aman, defensive driving seperti apa, mengemudi hemat bahan bakar, eco driving ya, sesuai dengan aturan ya. Yang ketiga adalah peningkatan sikap kerja pengemudi, di mana akan diharapkan pengemudi jadi santun dan profesional mengenai etika sebelum mengemudi dan etika saat mengemudi, etika saat di pool, di tempat muat dan di tempat bongkar, serta etika setelah mengemudi seperti apa ya. Ini yang diharapkan seperti itu. Nah, keseluruhan daripada ini, tujuan daripada pelatihan pengemudi ini yaitu memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Kedua, meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, meningkatkan usia pakai kendaraan. Dan moral pengemudi akan lebih baik. Itu yang diharapkan ya. Unsur yang ke-9, manajemen rendah biaya operasional transportasi arus barang. Di mana di sini manajemen ini adalah segala daya upaya dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian ya, pengarahan dan pengendalian untuk dapat menggunakan anggaran biaya operasional kegiatan transportasi arus barang seefektif dan seefisien mungkin ya. Dan 4 komponen biaya terbesar dalam kegiatan operasional perusahaan transportasi arus barang ini yang perlu diperhatikan adalah pertama, biaya BBM, bahan bakar minyak, kedua ban, ketiga retribusi ya. Dan keempat adalah perawatan kendaraan atau maintenance. Di sini kita lihat contoh deskripsi biaya operasional alat transportasi, ada tires, tubes, fuel, retribusi, kemudian di total. Yang terakhir, unsur terakhir yaitu manajemen aset dan akuntabilitas alat transportasi. Ya, inventarisir aset dilakukan dengan memberikan pengkodean ya pada setiap aset, dilakukan audit aset setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, setiap aset ini harus ada yang bertanggung jawab memeliharanya dan diberikan surat serah terima tanggung jawab aset masing-masing itu. Kode labeling aset umumnya dilakukan dengan memberikan kode digit yang jumlah kisarannya kurang lebih 10 digit. Di sini kita lihat contohnya seperti ini. Ya, digit pertama itu terkait dengan kode institusi, lembaga, nama perusahaan, kode kedua terkait kode kelompok barang, kode ketiga, keempat kode kelompok besar barang, kode kelima, keenam kelompok barang menurut jenis, dan sampai kode ke sekian sampai ke 10 ya. Nah, ini contoh data aset berdasarkan labeling aset. Kodenya misalnya kursi Citos ini PPT MRD A00122002. Tempat ini ada di ruang meeting, keterangan dalam kondisi bagus. Ini contohnya ya, dan ada periodenya.
Oke, itu tadi terkait sesi 2 kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ada pertanyaan silakan bisa di-email ke winrisaldi@gmail.com ya. Oke, kita ketemu di sesi ketiga minggu depan.